Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih responnya adik-adik sekalian. Selamat datang di sosialisasi pengajuan judul skripsi. Yang bergabung di sini itu mayoritas angkatan 2019 dan ada juga angkatan yang lainnya yang belum mendapatkan SK pembimbingan skripsi. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat hidayah dan taufiknya lah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali melalui forum Zoom dengan agenda pengajuan judul skripsi. Dan tentunya mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, di Zoom di ruang Zoom kali ini itu telah hadir Ibu Kaprodi, Ibu Insinyur Rasmida Rashid MM, dan dosen agribisnis yang lain seperti Pak Agustrai SPMSI dan Pak Faisal SPMSI. Baik, untuk efisiennya berjalannya sosialisasi kali ini, sebentar saya akan menunjukkan beberapa dokumen atau berkas terkait dengan pengajuan judul skripsi, mulai dari SOP, tema penelitian, syarat-syarat berkas, dan kalau misalnya adik-adik ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan nanti poin per poin, supaya tidak dilupa. Kalau misalnya saya baca sekaligus, nanti dilupa apa yang mau ditanyakan. Jadi sama seperti waktu sosialisasi PKL kemarin, kita akan bahas poin per poin. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Oke, namun sebelum saya share screen untuk SOP-nya, saya mungkin ada beberapa penyampaian ya, mungkin secara pribadi saja. Alhamdulillah ya, adik-adik di angkatan 2019 di grup PKL dan seminar 2022 ya sangat bersemangat. Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk di pengusulan judul skripsi. Saya langsung share screen saja. Pak Salis, tapi bagus barangkali kalau ada MC-nya, ya. Buka atau jangan nih? Jangan nih, Bu. Iya, semi formal saja, Bu. Iya, semi formal, betul. Nggak usah kita terlalu ini, ya. Iya. Yang penting intinya itu apa yang dijelaskan memang mengerti. Iya. Ya, oke, silakan Pak. Oke, adik-adik sekalian, berkas yang pertama yang akan saya perlihatkan ke adik-adik yaitu SOP, Standar Operasional Prosedur, pengajuan usulan judul skripsi program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia tahun akademik 2022-2023 semester ganjil. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan bahas satu persatu poinnya, dan jika ingin langsung ditanyakan, langsung saja ditanyakan deh, supaya kita tidak terlewat dari semua poin yang ada. Oke, yang pertama terkait dengan syarat mahasiswa mengajukan judul skripsi. Yang pertama itu telah lulus minimal 110 SKS. Terus yang kedua, lulus mata kuliah metode penelitian agribisnis, minimal lulus dengan nilai C. Terus selanjutnya memprogram mata kuliah seminar pada semester berjalan. Jadi nanti adik-adik yang mengajukan judul, jangan lupa untuk memprogram mata kuliah seminar di semester ganjil 2022-2023. Terus selanjutnya yang ke 1D, membayar SPP BPP pada semester berjalan atau di semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Dan yang terakhir, melunasi pembayaran seminar proposal. Saya sebelum melempar ke forum, ada yang mau ditanyakan, saya mau mempertegas kembali ya, di forum kali ini itu untuk mahasiswa angkatan 2019
dan angkatan lainnya yang belum punya SK pembimbing skripsi, Dek. Tadi ada saya lihat bergabung yang sudah ada SK-nya. Jadi yang sudah ada SK pembimbing skripsinya, Dek, dari angkatan lain mungkin bisa logout saja supaya bisa masuk angkatan 2019 atau yang lainnya. Oh, masih ada yang masuk gabung ke sini? Ada tadi saya lihat, Bu, namanya. Iya, jangan pakai yang sudah toh, kan sama. Kan ada nih SK-nya. Yang lain kesian adik-adik kamu ini mau. Ya, lanjut, Bu. Oke, untuk adik-adik sekalian, peserta forum, ada pertanyaan terkait syarat mahasiswa untuk poin 1? Ada, Pak. Ada. Saya ada pertanyaan. Alam Syam, oh iya, silakan. Ini metode pembayarannya, Pak, bisa diwakili atau kita langsung ke Makassar? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan Alam Syam bagaimana untuk pembayarannya, apakah bisa diwakili atau tidak? Kalau sepengalamannya kita untuk pembayaran BPP SPP ataupun pembayaran yang lainnya itu bisa diwakili. Oke, bagaimana Alam Syam? Ya, Pak, makasih. Oke. Itu pengambilan tabulasinya juga, Pak, diwakili juga? Setahu kok bisa. Kan nanti begini, saya langsung jawab ya, Alam Syam. Iya, Pak, iya. Kan waktu kalian urus urus PKL juga kan diminta tabulasi nilai. Ya, makanya saya minta kemarin sekalian ambil, dan setahuku itu bisa diambil, diwakilkan, dan jangan lupa, Dek, kalau sudah ambil tabulasi nilai gitu kita gandakan ke berkas-berkas karena mungkin akan dipakai juga pada saat kalian mau daftar KKN. Selain dari 2 kegiatan ini, PKL, pengajuan judul skripsi, nanti lagi berikutnya KKN juga akan diminta itu juga. Jadi boleh diwakili untuk diambilkan sama temannya. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Randi, ada? Ya, saya sedikit, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, persyaratan ini harus membayar dulu baru mengajukan judul atau mengajukan judul baru membayar, Pak? Oke. Terima kasih, Randi. Apakah jadi begini? Mungkin ini syarat yang harus dipenuhi pada saat kalian pada saat mengajukan judul itu boleh begini. Pada saat mengajukan judul itu minimal yang ini. Nanti ketika adik-adik mengisi Google Form-nya, itu akan ada di situ syarat untuk mengisi itu 2 poin ini. Tetapi pada saat SK-nya jadi, ketika mau diambil SK-nya, itu harus memenuhi semuanya, dibuktikan dengan berkas-berkas yang ada. Nanti akan dibahas di poin berikutnya, berkas apa yang harus diperlihatkan ketika mengambil. Hanya ketika mau mengisi, pastikan ini dulu yang paling penting, setelah lulus, sama MPA-nya sudah lulus juga minimal C. Oke, bagaimana Randy? Iya, Pak. Iya. Oke. Sudah mau ajukan judul ke ini, Randy? Iya, Bunda. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya di poin kedua. Poin kedua, mahasiswa yang bersyarat sesuai dengan poin 1 itu mengajukan 2 usulan judul melalui Google Form berikut. Untuk link Google Form-nya nanti saya akan share di grupnya, dan adik-adik mengajukan judulnya itu paling lambat 17 Juli 2022. Kalau saya membandingkan dengan angkatan sebelumnya, ini maju 2 bulan kayaknya. Jadi memang kita dari Prodi mengusahakan adik-adik ini bisa segera terbit SK-nya dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Oke, untuk model Google Form-nya saya perlihatkan ya. Kayak gini, nanti kalau dibuka seperti ini. Formulir permohonan judul bla bla bla, syarat untuk mengisi ini, jumlah SKS minimal 110, telah lulus mata kuliah MPA. Nah, terus di sini ada keterangannya, pikirkan dengan baik sebelum mengisi. Jangan nyepam dalam mengisi formulir ini. Anda hanya diberikan kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengisi form, dan kita akan mengambil isian yang terakhir untuk diajukan judulnya.
Nanti adik-adik di sini tulis nama lengkapnya, nomor stambuk juga, terus nomor WhatsApp-nya, usulan judul yang pertama, usulan judul yang kedua. Nah, biasa ada pertanyaan mahasiswa begini, Bang Pak, kalau misalnya satu saja bisa tidak? Nah, jawabannya ya minimal 2 yang diajukan. Atau di sini sudah disediakan isi usulan judul 1 dan isi usulan judul 2. Terus ini nanti dicentang, baru disubmit. Oke, gitu ya untuk gambaran pengisian Google Form-nya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Ji? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut di poin ketiga, syarat untuk usulan judul. Jadi untuk judul yang diajukan, itu pertama, belum pernah atau sedang diteliti oleh mahasiswa Prodi Agribisnis. Ini saya kasih ya, list judul akan menyusul. Oke, jadi adik-adik, ketika mengusulkan judul, pastikan judul yang kalian masukkan itu belum pernah atau lagi diteliti oleh angkatan di atasnya kalian. Nah, adik-adik, untuk saat ini kami punya database di judul skripsi di angkatan sebelumnya. Nanti adik-adik bisa lihat di situ. Nah, tampilannya nanti saya akan bagikan seperti ini. Nah, ini ada usulan judul. Kalau di angkatan sebelumnya itu sampai 160 judul yang terdatabase sama Prodi. Jadi adik-adik bisa lihat ini dan pastikan jangan mengambil judul sama seperti ini. Oke, nanti adik-adik bisa lihat sendiri. Terus poin yang 3B, yaitu usulan judul yang diajukan selaras dengan roadmap penelitian Fakultas Pertanian UMI, khususnya untuk program studi agribisnis. Ini juga filenya akan dibagikan, tapi saya akan perlihatkan di sini. Nah ini, adik-adik, ini bisa jadi acuan kalian untuk kira-kira mau meneliti judul terkait dengan apa. Karena di sini itu ada topik-topik unggulan, terus ada tema-tema penelitian yang ada. Adik-adik ini bisa jadikan rujukan di dalam mengusulkan judul penelitian. Ini akan dibagikan juga ke dalam Google Drive-nya. Ya, jadi ada topik unggulan ada 8 dengan temanya ini ya banyak lah. Saya tidak hafal satu persatu. Oke, terus selanjutnya C, usulan judul yang disetor dilengkapi dengan lokasi penelitian. Nah, ini sebagai bahan evaluasi kita dari yang proses pengajuan judul di tahun sebelumnya. Minta tolong deh, kalau adik-adik mengisi Google Form-nya, isi judulnya itu dilengkapi dengan dilengkapi dengan lokasi penelitian. Jadi sebutkan kalau misalnya studi kasusnya di desa apa, kelurahan apa, kecamatan apa, atau kabupaten sampai kabupaten apa. Kalau misalnya adik-adik penelitiannya itu misalnya di perusahaan, disebutkan perusahaannya itu bertempatnya di mana. Jadi selengkap-lengkapnya sampai orang tahu posisi lokasi penelitian kalian ini itu ada di mana. Kalau provinsinya mungkin tidak perlu, minimal kota atau kabupatennya. Maksimal kota atau kabupatennya. Gitu ya. Untuk poin yang ketiga ABC ada pertanyaan? Iya, Pak. Siapa? Farhan? Ada? Tidak ada, Ji? Oke, kalau tidak ada, jadi ketika adik-adik sudah mengisi Google Form-nya sesuai dengan yang diminta di poin 3 ABC, maka selanjutnya program studi akan melakukan seleksi dan menentukan usulan judul yang telah diajukan oleh mahasiswa. Nah, nanti judul yang disetujui oleh program studi akan diusulkan ke fakultas untuk dibuatkan SK penetapan dosen pembimbing skripsi. Nah, saya lanjut ya, sampai 3 poin. Di poin 6, yaitu
Judul yang tidak disetujui oleh program studi akan diinformasikan melalui grup WA. Nah, jadi ketika adik-adik sudah memasukkan judul di Google Form, program studi itu akan menentukan apakah disetujui judulnya. Kalau misalnya tidak disetujui, nanti akan disampaikan siapa saja nama-nama yang tidak disetujui judulnya oleh program studi. Nanti untuk tahapan selanjutnya kalian harus bagaimana, nanti juga akan disampaikan di grup WA-nya. Nah, sedangkan yang telah disetujui judulnya, kemudian akan ditentukan siapa dosen pembimbing skripsinya, kemudian kita ajukan ke fakultas untuk penerbitan SK-nya. Nah, di sini mungkin agak berbeda dengan PKL ya. Di sini saya tidak mencantumkan kapan deadline waktunya, kapan SK itu akan terbit, kapan informasi ada di grup siapa yang tidak disetujui. Kenapa? Karena mengingat pertama jumlah kalian ini lebih banyak dari angkatan sebelumnya, dan menentukan siapa pembimbing skripsi itu jauh lebih sulit dibanding kalau misalnya kita menentukan dosen pembimbing PKL. Karena satu mahasiswa itu kan dibimbing oleh 2 dosen. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan oleh program studi di dalam mengalokasikan siapa yang cocok di judul ini misalnya, atau siapa yang berpasangan dengan siapa, dan itu tentunya membutuhkan banyak waktu, apalagi dengan jumlah kalian yang lebih banyak dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi bersabar saja, kalau misalnya ada perkembangan terkait usulan judulnya kalian, apakah disetujui atau tidak, apakah SK-nya sudah keluar atau tidak, itu semuanya akan disampaikan di grup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk poin 5 dan 6, 4, 5, dan 6. Ada pertanyaan? Dari Ji? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, selanjutnya saya ke poin ke-7. Mahasiswa yang judulnya belum disetujui diperkenankan untuk mengajukan judul kembali, tetapi judul yang berbeda. Waktu pengajuan judul akan diinformasikan lagi di grup WA. Jadi adik-adik kalau misalnya tidak disetujui, nanti kita akan buatkan lagi ruang untuk adik-adik mengajukan judul kembali, tetapi judul yang berbeda dari pengajuan judul yang pertama. Jadi seperti itu ya, jadi lebih banyak informasi, update informasi itu di grup WA. Sedangkan bagi mahasiswa yang diterbitkan SK penetapan dosen pembimbing skripsinya oleh fakultas, nanti itu diambil di sekretaris prodi, atau silakan ambil di saya dengan membawa berkas syarat seperti pada poin 1. Yang pertama itu adik-adik silakan perlihatkan tabulasi nilai, transkrip nilai yang ditandatangani oleh WD1. Nah, di transkrip ini kita mau lihat apakah memang SKS lulusnya kalian 110 SKS dan telah melulusi mata kuliah MPA minimal C. Oke, terus yang berikutnya KSM semester berjalan. Nah, KSM semester berjalan ini pastikan adik-adik nanti di KSM-nya di semester depan itu belanja seminar. Tapi kalau adik-adik perhatikan di sini kenapa saya beri tanda kuning, ini untuk berjaga-jaga ya. Kalau misalnya ternyata usulan judul SK yang keluar itu ternyata lebih cepat keluar daripada pembelanjaan mata kuliah. Tetapi kalau misalnya SK-nya keluar setelah pembelanjaan, adik-adik ingat untuk membelanjakan mata kuliah seminar di semester berikutnya. Gitu ya. Terus yang poin C, memperlihatkan bukti bayar SPP BPP semester berjalan atau di semester berikutnya, dan bukti bayar seminar proposal. Jadi ada 4 berkas yang diperlihatkan ke saya sebelum kalian mengambil SK penetapan dosen pembimbing skripsinya. Oke, sekadar informasi mungkin pengalaman yang kemarin ini hanya diperlihatkan ya. Saya tidak akan mengambil berkasnya kalian. Saya ini sebagai syarat saja untuk menyaring apakah kalian memang benar-benar bersyarat untuk mengambil SK-nya atau tidak. Oke, poin 8, poin 7, ada pertanyaan?
Jelas, Pak. Oke, Jelas, jelas. Pak. Pak, mau bertanya, Pak. Sandi. Pembayarannya melalui ban atau langsung ke kampus, Pak? Untuk pembayaran, kalau saya disarankan sebaiknya di kampus, di BMT. Kalau adik-adik tidak sempat di kampus, sama tadi pertanyaannya siapa ya, Alamsyah tadi, adik-adik silakan boleh diwakilkan sama temannya. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, Tabe, kalau untuk seminar proposalnya itu berapa dibayar, Pak? Oh, oke. Pak Agus bisa Kak bantu jawab? Berapa? Oh, 500. Oh, ini dari panitia seminar katanya 500. Iya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan poin 7, poin 8? Oke, kalau tidak ada, saya berpindah di poin selanjutnya, poin ke-9, yaitu mahasiswa yang nanti sudah dapat SK pembimbing skripsinya, itu wajib melapor dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing skripsi sebelum membuat proposal penelitian. Nanti seperti ini deh teknisnya, nanti adik-adik setiap mahasiswa akan dapat 3 amplop. Jadi 3 amplop ini isinya sama, yaitu SK penetapan pembimbing skripsi. Di amplop itu ada ditujukan untuk kalian sendiri, ada yang ditujukan ke pembimbing 1, ada yang ditujukan ke pembimbing 2. Nah, silakan adik-adik menyerahkan SK-SK ini sesuai dengan nama dosen pembimbing yang tertera di situ. Berikan kasih ke dosen pembimbingmu itu SK-nya. Sekaligus kalian konsultasi juga sama dosennya. Sedangkan yang untuk kalian sendiri, kan ada 1 amplop untuk kalian sendiri. Ini simpan baik-baik deh, jangan sampai hilang. Nanti ada penekanan lagi di SOP di poin terakhir. Semua berkas-berkas itu jangan sampai ada yang hilang, karena akan menjelekan kalian daftar wisuda. Oke, untuk poin 11, poin 9 ada pertanyaan? Ada poin 9? Oke, tidak ada ya. Oke, selanjutnya poin ke-10. Mahasiswa wajib membawa kartu konsultasi pembimbingan skripsi saat melakukan konsultasi atau bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Jadi adik-adik kalau mungkin pernah lihat seniornya bawa kartu yang kalau bukan warna orange, warna kuning, itu adalah kartu konsultasi pembimbingan skripsi. Jadi kartu konsultasi pembimbingan skripsi ini silakan nanti berhubungan sama Pak Arul, nanti setiap kalian mau datang konsultasi ke dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, jangan lupa dibawa kartunya. Dan diisikan lagi tanggalnya, tanggal hari apa, terus isinya itu apa yang dibahas, atau apa yang dikonsultasikan, lalu jangan lupa minta tanda tangan atau paraf dari dosen pembimbingnya. Jadi seperti itu teknisnya. Jelas ya? Ini kartu konsul ini akan dimintai juga pada saat kalian mau daftar seminar hasil, seminar proposal, ujian skripsi, bahkan sampai pendaftaran wisuda. Jelas poin 10? Jelas, Pak. Oke. Lanjut di poin 11. Penyusunan skripsi, mulai dari kalian buat proposal penelitian, sampai hasil penelitian, sampai jadi skripsi, itu wajib mengacu pada buku panduan penulisan skripsi. Ini mungkin untuk angkatan 2019, kemarin beberapa sudah ada yang mengambil buku panduan skripsinya. Jadi yang sudah ambil duluan kemarin, mungkin karena untuk kebutuhan praktikum SIB, praktikum MPA, ya tidak perlu lagi ambil deh. Kecuali bagi yang belum ambil, ya silakan nanti ambil buku panduan skripsinya di saya. Jadi itu deh buku yang kalian pegang, buku panduan skripsi nantinya. Ketika buat proposal, buat skripsinya, ikuti itu deh. Kenapa? Karena untuk meminimalkan
kesalahan-kesalahan kalian dalam menulis skripsi atau menulis proposalnya. Beberapa, mungkin saya cerita pengalaman sedikit, beberapa mungkin kayak mahasiswa bimbingan saya, itu mahasiswa yang mengikuti itu biasanya tidak lama konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Kenapa? Karena secara struktur penulisan itu sudah bagus atau sudah mengikuti buku panduan. Jadi kita hanya fokus sama apa yang menjadi substansi penelitiannya. Jadi kalau adik-adik mau juga cepat proses konsultasi atau bimbingannya supaya bisa cepat seminar proposal, seminar hasil, ikuti gitu deh buku panduan skripsinya, supaya pada saat pembimbingan bukan lagi kita bahas masalah penulisan, spasi, ukuran font, margin, sistematikanya, bukan itu lagi, karena kita bahas fokus di substansinya. Semakin sedikit yang kita koreksi, fokus koreksinya kemana, ya semakin cepat juga proses penyelesaian bimbingan untuk setiap tahapan. Gitu ya. Bahkan ada kemarin mahasiswa bimbingan saya yang baru-baru yang akan seminar proposal itu cuma 2 kali loh, sama pembimbing 1 sama pembimbing 2. Karena memang sudah mengikuti panduan, kita tinggal fokus ke substansinya. Tapi kalau adik-adik tidak ikuti panduan, saya jamin pasti akan lama. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan untuk poin 11? Jelas, ya. Pak. Oke, selanjutnya poin ke-12. Mahasiswa wajib mengikuti 10 kali seminar proposal dan 10 kali seminar hasil sebagai syarat untuk melakukan seminar proposal dan seminar hasil. Untuk kartu seminarnya bisa di Pak Asharul ya, di Pak Arul kili, nanti ambil, minta. Jadi untuk kartu seminarnya, supaya ada listnya kalian juga, pegangannya kalian, itu silakan berhubungan dengan Pak Arul. Kartu ini juga itu digunakan sebagai syarat untuk seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, bahkan sampai penyelesaian studi. Jadi pastikan lengkap ini deh berkas-berkas. Nah, kemarin kan sudah mulai ya, dimulai untuk angkatan 2019. Jadi nanti berikutnya ketika ada informasi terkait dengan seminar proposal atau seminar hasil, nanti adik-adik akan disampaikan juga di grup yang PKL dan seminar 2022. Silakan adik-adik join dan pastikan adik-adik sudah mengikuti 10 kali seminar proposal dan 10 kali seminar hasil. Bukti di panitia bahwa kalian mengikuti itu, selain yang ada di kartu seminar, panitia juga akan meng-cross-check yang ada di database-nya mereka. Karena di setiap seminar online itu akan dibagikan daftar hadirnya. Oke, ada pertanyaan untuk poin 12? Tidak ada, Ji? Pak, Tabe. Siapa? Ririn, untuk kartu seminarnya Pak di Bali itu, Pak. Oh iya, dibeli deh. Sama juga tadi kartu konsul. Oh, iya. Berapa itu, Pak? Pak Agus, berapa ini kartu? Oh, bentar lah. Nanti ditanya Pak Arul. Oh, Pak Arul, oh iya. Ya, Pak Arul kan tidak ada. Iya, Pak Arul iya, tidak ada. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Iya, nanti komunikasi aja sama Pak Arul. Pak. Ya. Itu kartu seminar bukan yang waktu dikasih awal masuk kuliah itu, masih maba kemarin. Oh, iya. Ada Pak, ya 2019 itu ya, punya. betul. Kalau yang mahasiswa yang masih ada itu, ya itu boleh yang itu. Oh iya Pak, yang warna oranye bukan? Yang warna, kalau bukan orange, kuning. Orange. Yang hijau. Iya Pak. Yang itu. Kok ada dibagikan ya? Iya, ada memang Bu, beberapa mahasiswa itu yang dibagikan. Di setiap angkatan sebenarnya Bu, dibagikan, hanya kan begitu Bu, biasa mahasiswa. Dibagikan di awal mungkin ketika maba. Mungkin dia sudah hilang nih atau di mana, dia tidak punya. Kalau tidak ada ya, harus dimiliki nak. Ya. Jadi bagi yang sudah punya, ya tidak perlu lagi berhubungan dengan Pak Arul, baik kartu konsultasi ataupun kartu seminar. Pak,
Kalau ada mianuku buku konsulku dengan Buku konsul, buku kartu panduan, seminar, Pak. buku panduan. Buku konsul pembimbing akademik, Pak. Waktu maba dibagikan. Warna apa? Bukannya kayak kartu konsultasi? Warna hijau, Pak. Bukan kartu. Pak, Tabe bantu Oh. jawab Pak. Iya, Oh sebentar. iya. Ya Pak Agus. Kalau kartu seminar dan kartu konsultasi PA itu dibagikan waktu maba, tetapi kalau kartu konsultasi pembimbing itu belum memang. Oh, oke. Tidak Pak, nah, belum dikasih memang. Kalau yang dibagi waktu maba itu hanya kartu konsultasi PA dengan kartu seminar. Oke. Berarti yang kartu konsultasi PA yang warna hijau itu sebenarnya dibawa ketika mahasiswa mau konsultasi sama dosen PA-nya. Iya betul. Sedangkan yang kartu konsultasi yang ini yang di Pak Arul ini yang dipakai ketika adik-adik mau konsultasi sama dosen pembimbingnya. Oh, iya, Pak. Oke. Ada lagi? Oh iya, karena tadi singgung PA, mungkin Bu ada yang saya lupa ya Bu di sini. Kayaknya dituliskan nama PA-nya ya. Oh iya tambahan Pak di Tambahan. tadi Google Form-nya nama PA. Nah, saya langsung tambahkan saja, mumpung diingat. Barangkali juga Pak Salis kan biasa ada dosen ya, dia arahkan mahasiswa PA-nya atau memberikan mungkin judul atau apa, enggak perlu itu ya? Maksudnya Bu, kalau sebelum mereka mengajukan judul Bu, konsultasi ke dosen PA-nya. Sebelum mengajukan judul kan biasanya ada dosen ada dosen bilang ini mahasiswa saya usulkan untuk dia teliti ini. Mungkin itu Bu, kalau seperti itu, seperti yang kemarin saja Bu, biasanya mahasiswanya yang hubungi kita atau saya Bu. Iya, iya. Oke, iya. Oh, yang ditambahkan saja itu nama PA-nya ya. Iya, jadi misalnya begini adik-adik, maksudnya Ibu Rasmaida. Jadi misalnya ada mahasiswa, anggaplah ada mahasiswa PA-ku konsul ke saya. Setelah konsul, terus anggaplah saya bilang, oh judul ini saja, karena kebetulan saya lakukan penelitian juga terkait itu. Iya. Nah, nanti sampaikan nih ke Prodi bahwa kata Pak Salis, nanti pembimbingnya Pak Salis untuk judul saya. Jadi kira-kira seperti begitu alurnya deh. Iya. Jadi seperti itu. Jadi di program studi itu beberapa dosen itu biasanya ada penelitiannya tiap tahun. Jadi bisa saja adik-adik itu diajak join di penelitian Bapak Ibu dosen. Jadi biasanya kalau ada mahasiswa yang ikut join penelitian sama dosen A misalnya, berarti pembimbingnya juga itu biasanya akan dosen A juga. Karena istilahnya itu join penelitian antara mahasiswa sama dosen. Iya. Iya, kira-kira begitu deh Bu. Iya Pak Salis. Iya. Oke, saya lanjut ya di poin 13. Selain adik-adik itu wajib untuk mengikuti 10 kali seminar proposal dan 10 kali seminar hasil, maka adik-adik juga wajib menjadi penyangga minimal 2 kali di seminar proposal dan 2 kali di seminar hasil sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran seminar proposal dan seminar hasil. Jadi kalau misalnya adik-adik mau daftar seminar proposal, maka adik-adik itu wajib 10 kali mengikuti seminar proposal dan 2 kali menjadi penyangga di seminar proposal. Kalau adik-adik mau mendaftar seminar hasil, maka adik-adik wajib mengikuti 10 kali seminar hasil dan 2 kali menjadi penyangga di seminar hasil. Gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu nih ada seminar proposal atau ada seminar skripsi, adik-adik mungkin bisa menghubungi siapa yang akan seminar proposal pada saat itu atau seminar hasil untuk bisa mungkin diminta bahannya sebelum dimulainya seminar supaya adik-adik itu bisa menjadi penyangga pada saat seminar proposal ataupun seminar hasil. Gitu. Untuk panitia itu punya data nantinya berapa orang, siapa yang menjadi penyangga pada seminar proposalnya si A,
ataukah seminar hasilnya si B misalnya. Jadi gitu. Yang jelas adik-adik itu punya kewajiban mengikuti 10 kali proposal, 10 kali hasil, 2 kali jadi penyangga di seminar proposal, 2 kali jadi penyangga di seminar hasil. Oke, ada pertanyaan poin 12, 13. Oke, nggak ada jadi. Oke, selanjutnya di poin ke-14. Pendaftaran seminar proposal dan seminar hasil, silakan mendaftar di panitia seminar. Untuk panitia seminar, sampai saat ini masih di Ibu Fariza. Tahu gitu, siapa dosennya? Tahu, Pak. Ya. Tahu, Pak. Oke, sedangkan untuk ujian skripsi, silakan mendaftar di panitia ujian skripsi. Sampai saat ini panitianya masih Pak Agus Trai. Jadi kalau yang mau ujian skripsi, silakan mendaftar sama Pak Agus. Lakukan pendaftaran, ini diperhatikan ya. Lakukan pendaftaran pada hari dan jam kerja. Apakah pendaftarannya kalian bertemu langsung dengan panitia ataukah mungkin komunikasi via WA, maka lakukan pada hari kerja dan jam kerja. Oke, jelas? Jelas, Kak. Jelas, Pak. Oke, selanjutnya di poin 15. Mahasiswa wajib memenuhi semua persyaratan dan berkas pendaftaran seminar proposal ataupun seminar hasil ataupun ujian skripsi sebelum mendapatkan persetujuan untuk seminar atau ujian dari dosen pembimbing. Syarat berkas akan dibagikan. Jadi saya langsung perlihatkan contoh ya. Adik-adik, sebaiknya begini ya. Pengurusan syarat dan berkas pada saat kalian mau seminar proposal atau seminar hasil itu sebenarnya sudah bisa diurus jauh hari sebelumnya. Kecuali mungkin ada beberapa berkas yang mungkin pada saat kalian mau minta ACC sama pembimbingnya itu mungkin pada saat mau seminar gitu. Tapi ada beberapa berkas yang sudah bisa kita urus. Misalnya kayak begini, syarat dan berkas pendaftaran seminar proposal. Yang kayak poin B ini kan bisa fotokopi transkrip nilai, fotokopi bukti bayar BPW SPP, bukti pembayaran seminar proposal. Ini malah sebelum kalian ambil SK-nya sudah diminta. Terus selanjutnya KRS semester berjalan, nilai KKN, terus surat keterangan pencerahan kalbu, kartu konsultasi bimbingan skripsi, kartu seminar penelitian mahasiswa, telah menyelesaikan ujian PKL dibuktikan dengan undangan ujian PKL. Ini kan sebenarnya adik-adik sudah bisa penuhi jauh hari sebelumnya. Begitupun juga untuk seminar hasil. Seminar hasil ini ada syarat dan berkas pendaftaran seminar hasil. Ini juga adik-adik sudah bisa penuhi beberapa berkas jauh hari sebelumnya. Jadi jangan seperti ini deh modelnya. Ada kejadian. Ada mahasiswa sudah dapat persetujuan untuk melaksanakan seminar proposal ataupun seminar hasil, begitupun juga ada ujian skripsi, tetapi ternyata mahasiswanya tidak lengkap berkasnya. Ini ada beberapa kejadian seperti itu. Akhirnya kenapa? Ya akhirnya ditundalah seminarnya kalian karena ketidaklengkapan berkas untuk seminar ataupun ujian. Jadi jangan sampai adik-adik kejadian seperti itu. Sudah dapat ACC, sudah ketemu waktunya pembimbing, tidak dibatalkan karena berkasnya kalian itu tidak lengkap. Maka pastikan lengkapi dulu, baru dapat persetujuan sama dosen pembimbingnya. Supaya ketika dosen pembimbing itu, oke, silakan maju ujian, silakan maju seminar, ya adik-adik itu tinggal daftar saja, tidak ada lagi berkas yang kelupaan. Gitu ya, untuk berkas ujian skripsi nanti akan menyusul. Saya tunggu file dari panitia ujian skripsi. Nanti ini akan dibagikan semua, supaya adik-adik itu bisa lebih siap dari awal. Pak Salis? Ibu? Ada tambahan barangkali dari saya? Iya, silakan Bu. Tadi ini yang seminar proposal ya? Oke. Iya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya, waktu persyaratan pertama untuk mengajukan judul penelitian itu kan syaratnya sudah membayar berkasnya ya, membayar biaya seminar proposal. Oke, itu pembayaran awal ya. Nah,
pada saat Anda melengkapi berkas untuk seminar proposal, itu barangkali ditambahkan Pak Salis ya, karena kita melakukan ini selama ini yaitu membayar biaya seminar hasil. Oh iya Bu. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi ya ini artinya kamu 2 kali membayar, jadi tidak sekaligus. Karena ini yang kemarin yang banyak menghambat, pembimbing sudah ACC, ya. Oh, alasannya belum membayar. Makanya kita buat solusinya bahwa pada saat mengajukan judul itu membayar, dibuktikan dengan sudah membayar biaya seminar proposal. Ya. Nah, pada saat mengajukan lagi untuk di ACC pembimbing untuk seminar proposal, Anda membayar biaya seminar hasil 750.000. Itu ya. Begitupun seminar hasil Bu. Kalau seminar hasil nanti itu pembayaran ujian skripsi. Jadi mungkin anak-anakku sekalian bertanya, loh kenapa begini? Ya ini karena begini ya, pengalaman dulu Ibu di Wakil Dekan 2 itu, karena sebelum pada saat Anda mau seminar hasil ya, itu sudah dikumpulkan berkas-berkas untuk pengajuan untuk ujian. Ya, karena yang Anda bayar itu kan dibayar di BMT. Nah, kemudian honornya pembimbing penguji mau ditarik lagi kembali dari BMT. Nah, supaya pada saat nanti kamu ujian itu sudah bisa terbayarkan. Sehingga biaya seminar hasilnya itu harus dibayar di seminar proposal dan biaya ujiannya sudah dibayar pada saat kamu seminar hasil. Ya, itu. Jadi ini bertahap ya, supaya juga meringankan Anda sekalian. Karena terus terang ya, pada saat Anda terakhir-terakhir itu ya mau ujian skripsi, banyak yang perlu dibayar, banyak bermacam-macam ya. Nah, jadi kita berikan kelonggaran untuk mengangsur proposal, hasil, kemudian ujian. Jadi pada saat mau ujian skripsi ya, yang lain lagi kau urus pembayarannya. Karena kau sudah bayar biaya ujian skripsi pada saat mau seminar hasil. Nah, itu barangkali tambahan saya, Pak Salis. Iya Bu, nanti ya, ditambahkan di situ di. Iya. Oke, saya komunikasikan ke panitia karena dari panitia juga ini Bu. Iya. Nanti ya. Oke, nanti nanti panitia yang tambahkan situ. Iya, nanti ini diperbaiki ya adik-adik, nanti kami akan perbaiki dan akan masukkan yang update terbaru. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan adik-adik sekalian terkait dengan poin ke-15? Saya Pak. Siapa? Oh, Iqbal. Pak. Oke, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak terkait dengan nilai KKN dengan nilai PKL, bagaimana dengan kami KM tidak melakukan KKN dan PKL? Terus untuk surat keterangan pencerahan kalbunya diambil di mana Pak? Oke, cukup Iqbal? Iya Pak. Oke, baik, untuk khusus mahasiswa MBKM yang berempat ini, karena di sini akan ada syaratnya setelah lulus nilai KKN-nya lulus, terus ada dibuktikan ujian PKL. Khusus mahasiswa MBKM ini tidak berlaku untuk poin yang ini. Karena kenapa? Karena mengambil jalur MBKM, kalian itu tidak KKN dan tidak melakukan PKL. Gitu. Terus untuk terkait pencerahan kolbu, Pak Agus bisa bantu jawab ini? Biasanya diambil di mana? Kalau pencerahan kalbu itu biasanya sudah ada di transkripnya, Pak. Oh, sudah ada. Kalaupun tidak ada, itu bisa diperoleh di Bapak Wakil Dekan 4, karena untuk 2019 ini kan pencerahan kalbunya virtual. Oh, ya, jadi mungkin nanti kita tanyakan lagi di Wakil Dekan 4. Kalau belum ada transkripnya, tapi bisa dicek dulu kalau seharusnya sudah ada di transkripnya. Iya, kemungkinan ini angkatan 2019 Pak Agus ya langsung menilai pencerahan kalbu. Tidak ada lagi yang 3 mata kuliah itu. Oke, jadi ya poinnya untuk adik-adik, cek nih nanti transkrip tak. Kalau tidak ada, ya berhubungan sama WD4.
Oke, Mungkin bagaimana? sedikit tambahan mungkin Pak terkait pencerahan kalbu ini, karena kan mungkin ada yang tidak lulus atau segera dikonfirmasi, karena kalau tidak lulus pencerahan kalbu itu otomatis tidak bisa tidak bisa proposal, tidak bisa KKN dan tidak bisa sebagainya. mengajukan. Diajukan cepat karena saya lihat ada POM yang dibikin WD4 beberapa hari yang lalu untuk pelaksanaan pesantren virtual terakhir kalinya, itu sudah terakhir. Jadi kalau misalnya belum lulus di situ atau tidak mendaftar dan tidak lulus, kemungkinannya itu kalian harus mengulang pesantren langsung ke Padang Lampe. Offline ya, selama 1 bulan. Ya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagaimana adik-adik sekalian, Iqbal atau yang lain? Iqbal bagaimana? Iya, aman Pak. Aman, oke. Oke, masih ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain? Oke, tidak ada ya. Oke, poin terakhir di SOP. Mahasiswa wajib mengarsipkan dokumen berkas yang berkaitan dengan seminar dan ujian, baik seminar hasil, seminar proposal, ujian skripsi, termasuk ujian PKL yang mungkin kemarin lupa diinfokan, dalam bentuk hard copy dan soft copy. Contoh dokumen atau berkas yang dimaksud adalah SK penetapan pembimbing skripsi ataupun pembimbing PKL nantinya, terus undangan seminar, baik seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, SK komisi ujian skripsi, terus bukti bayar ini, bukti bayar itu yang tadi disebutkan, termasuk kartu konsultasi, kartu seminar, dan yang lainnya. Jadi itu deh pengalaman yang kemarin-kemarin, kakak-kakaknya kalian, tidak semua tapi beberapa, ini hilang deh. Itu kesulitan daftar wisuda, itu juga mau saya bilang. Hilang ini kesulitan daftar wisuda, bahkan seperti SK pembimbing ini hilang, jangan sampai wisuda. Mau seminar saja, mau ujian saja itu, ini diminta. Karena ada di situ nomor SK yang harus dicantumkan. Jadi kalau adik-adik sudah terima SK-nya, usahakan Ki fotokopi, gandakan, buat Ki berkas, pengumpulan berkas daftar sendiri, perlu Ki juga foto, kasih masih juga, taruh di Gmail dan seterusnya. Kalau nanti adik-adik dapat undangan seminar, Popo. Belum pakai makan. Oh ya, saya juga belum makan ini. Pakai makan coto. Mau Kak? Popo. Oke, lanjut. Jadi kalau adik-adik sudah dapat SK pembimbing skripsi, dapat undangan seminar dari panitia, dapat undangan ujian, bukti bayar, kartu konsul, dan seterusnya, itu silakan adik-adik arsipkan, hard copy dan soft copy. Kehilangan dokumen berkas tersebut menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Ini baru-baru lagi ada yang masuk. Ini tiba-tiba bukan tiba-tiba. Kenapa saya munculkan poin 16? Karena baru-baru tadi ada lagi yang hilang seperti itu. Jadi ya, kalau hilang deh ribet pengurusannya, daripada ribet, mending adik-adik itu siapkan arsipnya. Kalau sudah dapat berkasnya dokumen, arsipkan dalam bentuk hard dan soft. Kalau perlu buat di Google Drive atau taruh di Gmail atau taruh di flash disk di laptop, terserah di mana, atau titipkan ke temannya. Karena penting itu deh, termasuk juga transkrip nilai dan yang lainnya. Jadi usahakan jangan hilang. Karena hilang akan buat ribet di belakang. Sudah ada beberapa kejadian seperti itu. Oke, untuk poin 16 ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk SOP cukup ya. Jadi ada 16 poin. Nanti ini akan saya share seperti PKL, dokumen-dokumen yang tadi saya perlihatkan. Kenapa cantik? Apa ini, Popo? Oke, jadi beberapa dokumen ini nanti saya akan share di Google Drive. Kemudian link sharing Google Drive-nya saya akan masukkan di grupnya, dan saya akan tuliskan juga di deskripsi grup. Jadi nanti di deskripsi grupnya itu hal-hal yang penting atau dokumen-dokumen penting atau link-link yang penting itu akan kita simpan di deskripsi grup. Jadi adik-adik tidak capek-capek lagi manjat ke atas,
tinggal lihat deskripsi grupnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait sosialisasi judul skripsi? Memang beda. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, adik-adik, pertemuan kita hari ini itu direkam. Jadi nanti rekamannya akan di-upload sama Pak Faisal. Nanti linknya akan dibagikan di grup WA-nya. Jadi minta tolong jika ada terkait, jika misalnya besok sebentar-sebentar atau besok-besok ada pertanyaan terkait pengusulan judul skripsi, saya minta, apalagi bagi yang tidak sempat join, dengarkan dulu, kasih tau temannya ya, dengarkan dulu materinya, baru bertanya. Kadang kalau saya pribadi, beberapa hal yang sudah saya jelaskan itu mungkin saya tidak gubris ya. Kenapa? Karena kan sudah dijelaskan gitu. Kecuali kalau misalnya memang ada pertanyaan, pertanyaannya itu belum pernah kita bahas di sini, yang sifatnya kondisional, mungkin tidak ideal seperti yang di SOP ini, ya bisa saja mungkin kita akan, silakan ditanyakan di grup, jangan di Wapri ya. Lagi-lagi ditanyakan di grup, supaya semua tahu, siapa tahu yang lain juga punya pertanyaan yang sama. Nanti akan dijawab kalau misalnya memang pertanyaannya itu tidak pernah dijelaskan sama sekali di dalam SOP ini, atau sifatnya kondisional, tidak seperti si ideal yang ada di sini. Oke, gitu ya. Cukup dari saya, mungkin Ibu, saya stop share dulu ya. Ibu Rasmeda mungkin ada penyampaian tak, Bu, sebelum ditutup? Oh, iya. Makasih Pak Salis. Iya. Saya kira tadi sudah cukup jelas ya apa yang ditanyakan, apa yang dikemukakan Pak Salis ya. Jadi tinggal Anda ya bagaimana mencari judul yang kira-kira Anda sesuai dengan minat Anda ya. Bisa juga konsultasikan dengan PA-nya. Yeah. Ya. Kemungkinan PA-nya ada saran, ada masukan, makanya tadi itu ditambahkan di Google Form-nya itu mengenai penasihat akademik ya. Nah, memasukkan judul ini juga harus dipercepat ya, Pak Salis ya. Iya. Iya, percepat kita supaya karena begini, kita harapkan ya angkatan 2019 ini ya untuk periode kedua kalau bisa ada yang di wisuda, tapi itu kalau memungkinkan, karena yang kemarin di periode pertama itu angkatan 2018 itu kan baru 2 orang yang wisuda. Nah untuk periode kedua kemungkinan insya Allah itu bisa lebih banyak, mungkin ya kalau bisa sampai 100 ya, tapi yang sudah seminar ini ada sudah 50 lebih ya. Nah dan juga perlu barangkali saya tambahkan informasi ya terkait dengan pelaksanaan ujian skripsi. Sebenarnya ini aturannya sudah ada sejak tahun lalu mengenai pelaksanaan ujian ya. Jadi Anda tadi berjenjang ya, mulai dari seminar proposal, kemudian seminar hasil, kemudian ujian skripsi. Nah, di ujian skripsi nanti itu ya betul-betul kamu sudah perbaiki ya dari seminar, biasanya dari seminar hasil ya itu banyak juga koreksi dari penguji ya. Nah, kemudian Anda betul-betul perbaiki sesuai dengan tadi petunjuknya Pak Salis dengan menggunakan buku panduan ya. Gunakanlah itu buku panduan untuk menulis. Karena informasi terbaru yang saya katakan tadi dari WR1, pada saat Anda ujian skripsi itu tidak ada lagi koreksi-koreksi segala macam untuk memperbaiki skripsi. Kamu tinggal ujian mempertahankan apa yang sudah kamu lakukan ya, penelitian apa kamu bisa mempertahankan itu ya hasil penelitiannya, karena dipertanyakan seputar itu, tidak ada lagi koreksi bahwa ini tulisannya ini begini ini gini ya. Jadi betul-betul dipermantap, jadi di proposal dipermantap, kemudian hasil juga sesudah seminar hasil ya kalau bisa cepat-cepat ujian, karena sesudah ujian skripsi tidak ada lagi perbaikan.
Anda sudah bisa langsung urus ijazah, ya. Jadi Anda sudah langsung bisa urus ijazah. Jadi mudah-mudahan di angkatan 2019 ini dan yang lainnya yang menyusul ini ya saya lihat ada beberapa yang angkatan 2017 yang tertinggal sudah jauh dari temannya, ya mudah-mudahan Anda juga termotivasi dengan adik-adik kalian yang di angkatan 2019 ya, supaya sama-sama bisa selesai ya. Itu harapan kami, karena untuk angkatan 2016 tahun depan itu Anda sudah sudah masuk ke zona merah ya, hijau ke merah. Nah, sekarang yang angkatan 2015 ini sudah zona merah sebenarnya ya, harus selesai di Juli Agustus ya, di akhir semester. Jadi saya harapkan yang angkatan 2019 ini betul-betul ya Anda serius ya, Anda PKL, kemudian skripsi, kemudian juga KKN nanti. Jadi ada banyak yang Anda lakukan ya, tapi ya itu semua demi untuk Anda. Jadi dan juga himbauannya Ibu, kalau bisa ya sebisa mungkin kamu satu orang mencarikan kita mahasiswa ya, mahasiswa untuk khususnya untuk prodi agribisnis ya, karena Ibu tahu ya, semua tahu bahwa di angkatan 2019 ini kalianlah yang terbanyak jumlahnya ya. Jadi 2017, 18, 19 naik memuncak, kemudian ya agak turun lagi. Mudah-mudahan Anda bisa mencari keluarganya ya, atau temannya, adiknya, temannya di kampung ya, untuk masuk di prodi agribisnis. Saya kira itu harapan Ibu ya, bergegaslah, jadi jangan tinggal-tinggal ya, lebih cepat lebih baik. Ya, saya kira itu dari saya Pak Salis, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kaprodi Agribisnis, Ibu Insinyur Rosmida Rasyid MM. Pak Agus atau Pak Faisal, ada kita mau sampaikan? Cukup Pak. Ya. Cukup, oh iya. Baik, sebelum menutup, ada yang saya baru ingat lagi Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Jadi seperti ini, yang terkait dengan ini yang tahun lalu sih banyak yang tanyakan, tapi di sini kayaknya adem-adem sih. Oh. Jadi biasanya begini, ada yang masih bertanya judul apa yang bagus atau cari inspirasinya seperti apa, karena tadi kita disinggung sama Ibu Kaprodi. Jadi seperti ini adik-adik, untuk kita bisa menulis itu tuh pasti harus ada isi kepala tak. Jadi tidak mungkin bisa kita menulis sesuatu kalau tidak ada isi kepala tak. Jadi tidak mungkin kita bisa buat proposal atau penelitian kalau tidak ada itu isi kepalanya. Nah, isi kepala tak ini apa yang kita isi, yaitu rajin kita membaca. Rajin-rajin membaca apa? Ya karena kita mau buat proposal penelitian, kita mau buat skripsi, maka harus kita juga rajin-rajin membaca skripsi atau rajin-rajin membaca jurnal-jurnal penelitian. Jadi kalau adik-adik mungkin yang masih tidak ada PID-nya, mau meneliti tentang apa, atau mau judul skripsinya seperti apa, maka disarankan itu adik-adik banyak membaca deh. Semakin banyak adik-adik baca, semakin banyak informasi yang masuk di kepala tak, itu yang kita bisa kolaborasikan, kita bisa gabung-gabungkan antara satu bacaan dengan bacaan yang lain, sehingga nanti akan muncul usulan judul skripsi dari adik-adik yang mungkin akan menjadi berbeda dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana kita bisa baca itu? Nah, adik-adik itu mungkin bisa datang ke perpus bagi yang bisa hadir di kampus, ke perpus fakultas, atau adik-adik mungkin ya sekarang kan zaman digital toh cari mungkin di internet, atau yang paling sering bagi yang belum tahu mungkin yang paling sederhana sebenarnya ya adik-adik saja cek di sini scholar.google.com, ini yang paling sederhana. Adik-adik silakan di sini ketikkan apa yang diminati, apa yang disukai terkait apa, ya nanti akan muncul misalnya ini kebetulan kemarin saya lagi cari ide juga. Ya nanti akan muncul di sini, adik-adik baca saja, nanti akan muncul di ide tak dengan sendirinya. Itu yang nanti kemungkinan akan diajukan. Sorry ya, saya tidak share screen ya. sorry. Ini, jadi adik-adik masuk saya di scholar.google.com, ini yang paling sederhana untuk mencari topik-topik ide penelitian
ataupun judul-judul penelitian yang sudah ada. Jadi silakan ketikkan apa yang kita mau cari di sini, terus baca Meki, download ini satu persatu, kemudian dibaca. Jadi semakin banyak kita baca, semakin kita tahu gambaran nanti alur penelitian kita itu akan seperti apa, data apa yang apa masalahnya, apa tujuan penelitiannya. Terus kalau tujuan penelitiannya A, dia pakai analisis apa. Kalau dia pakai analisis A, misalnya dia butuh data apa, itu pastikan kita gambar jelas sebelum kita melakukan penelitian supaya memudahkan kita dalam penyusunan dan pada saat adik-adik itu ke lapangan untuk mengambil data dan menganalisis data. Mungkin itu sekilas terkait untuk mendapatkan inspirasi judul. Ataukah mungkin adik-adik yang ini kan mayoritas sudah praktikum metode penelitian agribisnis ya. Beberapa orang yang saya dengar itu katanya ada dosen asistennya itu sudah memberi sinyal ini saja yang kulanjutkan misalnya untuk uji usulan skripsi, itu juga boleh seperti itu. Gitu ya. Terus ini juga satu hal lagi, karena tembok-temboknya ini prodi biasa bicara juga. Begini, adik-adik, sudah ada aturan sebenarnya terkait dengan plagiat, tentang plagiat ya. Ini mungkin saya infokan saja di awal, karena aturannya sudah ada, hanya implementasinya yang belum. Bisa saja di angkatannya kalian di semester depan atau di tahun depan, ini akan diterapkan. Sudah mulai harus dijalankan. Jadi plagiat ini hati-hati gitu. Yang kemarin-kemarin mungkin masih copy-paste punyanya tugasnya, laporannya temannya, satu sama lain, atau mungkin ambil dari universitas lain untuk dibuatkan proposal, hati-hati. Nanti ke depannya kalau ini diterapkan, kalau misalnya ternyata karya tulisnya adik-adik, skripsinya adik-adik itu didapat plagiat dari orang lain, dari kampus lain, dari universitas lain, itu konsekuensinya bisa dicabut di gelar sarjana. Jadi ini mungkin tidak apa-apa saya sampaikan di awal untuk berjaga-jaga, karena aturannya sudah ada, tinggal pengimplementasiannya. Jadi adik-adik dalam menyusun proposal, skripsi, hati-hati copy-paste sama karyanya orang. Copy-paste betul-betul seutuhnya, bahaya. Setengah-setengah saja bahaya, apalagi seutuhnya. Gitu ya, itu mungkin penyampaian dari saya. Terima kasih yang sudah hadir di sosialisasi kali ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Panitia Seminar dan Ujian Skripsi, Pak Agus, Pak Faisal, dan Ibu Farisa di Zoom kali ini. Dan selanjutnya apa yang saya sampaikan di sini, berkas-berkas dokumen akan saya share dalam waktu dekat di grup WA-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan langsung live ya, kita dokumentasi lagi sebentar setelah saya tutup. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diaktifkan kameranya deh. Kita foto-foto lagi. Coba foto dulu, foto Pak Agus. Ya, diaktifkan anunya dulu nak, kameranya. Saya buka WA dulu supaya langsung dikirim. Oke, silakan diaktifkan kameranya adik-adik sekalian. Ini bisa sampai 4 slide ya. Bentar. Oke, saya mulai di slide yang pertama. Wilda mana? Cantika. Nur Mutmainnah. Hendrila, Ririn mana? Syahra. Oke, jilbab dulu mungkin, Bu. Oh iya. Awas ku salah-salah pasang jilbab Bella. Ambil mukena dulu. Aulia, Tiara Aulia, mana? Pasang memang jilbabnya yang lain ya, yang di slide 2. Pasangin. Syahra Ramadan.
Kecuali yang laki-laki, Bu. Nah. Oke, 1, 2, ditahan ya. Tahan. Bentar. Kopi. Oke. Saya pamit Pak Salisdi. Ya, Bu. Sebentar insya Allah sebentar siang Mbak Lohor saya ke kampus. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di slide yang kedua. 1, 2, 3.